Saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh mengikuti persekutuan keluarga. Dan mari kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Saudara, mari kita berdoa untuk mensyukuri cinta kasih dan kebersamaan kita dengan Tuhan, serta kebersamaan kita dengan sesama kita.
tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan keluarga saat ini kita akan merenungkan tema lebih bermakna dalam kehidupan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, kami rindu biarlah kami sekeluarga khususnya boleh membaca, memahami, dan menemukan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kami sekeluarga sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan, dan kami pun menemukan kebahagiaan demi kebahagiaan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, kami siap membaca, kami siap merenungkan, dan mampukanlah kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5:13 yang mengatakan kepada kita demikian, saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Kehidupan kita akan bahagia ketika firman Tuhan mampu kita lakukan di sepanjang kehidupan kita hari demi hari. Amin. Saudara, ayat yang kita baca tadi dengan tegas, Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Saudara, kata kamu menekankan kita pribadi lepas pribadi. Saya secara pribadi, saudara secara pribadi adalah garam dunia. Orang per orang. Kemudian kata adalah, saudara, menunjukkan status. Artinya dimanapun, kapanpun kita berada, dalam keadaan apapun, kita tetap garam dunia. Jemaat Tuhan, sesuatu yang menarik. Mengapa Tuhan mengatakan saya dan saudara secara pribadi adalah garam dunia? Saudara, garam merupakan sesuatu yang dikenal semua orang, sesuatu yang nampak sederhana, tetapi yang sederhana itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh semua orang tanpa kecuali. Mengapa, saudara? Garam merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan semua orang tanpa kecuali. Karena garam di satu sisi bisa mengawetkan makanan. Supaya makanan tidak cepat busuk, maka diberi garam untuk mengawetkan makanan. Di sisi lain, saudara, garam adalah sesuatu yang bisa membuat rasa lebih enak. Ketika garam dimasukkan ke makanan, bercampur dengan semua rasa di situ, maka rasa masakan itu jadi lebih mantap dan lebih enak. Semahal makanan, kalau tidak ada garam, maka makanan itu dipastikan tidak akan enak. Garam, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sangat dibutuhkan, sesuatu yang sangat dikenal, dan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi semua orang tanpa kecuali. Demikian juga harapan Tuhan Yesus kepada kita secara pribadi. Dimanapun kita berada, kita harus bermanfaat, kita harus bermakna, kita harus menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, khususnya bermakna, bermanfaat, dan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Tetapi Tuhan juga mengingatkan bahwa ketika sebuah garam itu menjadi tawar, maka garam itu tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Garam yang tawar adalah garam yang tidak ada manfaatnya bagi semua orang. Lalu pertanyaannya, saudara, bagaimana caranya supaya kehidupan kita sungguh-sungguh mampu menjadi garam di sana? Saudara, yang pertama dikatakan bahwa garam
berfungsi untuk mengawetkan makanan atau mencegah sebuah makanan tidak cepat busuk. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Tuhan ingin supaya kehidupan kita dimanapun itu, kita mampu membuat orang-orang sekitar kita tidak hancur, tidak busuk dalam tanda kutip. Saudara, seringkali yang membuat kehidupan seorang hancur adalah dosa. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin supaya kehidupan kita mampu membimbing, mampu memimpin, mampu memberikan nasihat, mampu memberikan jalan keluar, supaya setiap orang tetap di jalan kebenaran. Khususnya kepada setiap anggota keluarga kita, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Tuhan ingin supaya kita mampu membuat kehidupan anggota keluarga kita tetap benar, tetap taat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, garam berfungsi untuk memberi rasa, supaya sebuah masakan rasanya menjadi enak, maka diberi garam dengan ukuran yang pas. Jemaat Tuhan, demikian juga kehidupan kita masing-masing. Tuhan ingin supaya kehadiran kita benar-benar bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Kehidupan kita bisa menciptakan sebuah suasana yang enak, menciptakan sebuah kegembiraan, menciptakan sebuah rasa damai dimanapun kita berada, khususnya di tengah-tengah keluarga. Bisa menciptakan cinta kasih yang luar biasa di sana. Mengapa, saudara? Karena banyak orang sudah mulai tawar. Kasih yang tawar, hati yang tawar, kehidupan yang tawar. Orang-orang sudah mulai pesimis, putus asa. Banyak juga yang mulai tidak berpengharapan dalam hidupnya. Tuhan ingin kehadiran kita memberi rasa kepada semua orang itu, sehingga mereka yang berputus asa kembali mempunyai kekuatan lagi. Mereka yang tidak berpengharapan kembali menemukan harapannya lagi. Mereka yang bersedih, mereka yang bergumul dengan masalah kembali dikuatkan, kembali dibuat sukacita, sehingga mereka kembali mengalami damai dan bahagia di dalam hidupnya. Kehadiran kita Tuhan inginkan untuk membuat atau berasa yang indah, rasa yang enak, rasa yang bahagia bagi orang-orang sekitar kita. Kemudian yang ketiga, saudara, garam untuk memberi rasa yang enak, dia harus melebur dengan rasa-rasa yang lain. Supaya sebuah masakan enak, garam tidak menonjolkan dirinya. Kita bisa membayangkan, saudara, ketika garam itu rasanya menonjol, maka sebuah sayuran, sebuah masakan akan terasa asin dan tidak enak untuk dimakan. Tetapi ketika garam itu larut, melebur dengan rasa yang lain, pas, maka sebuah masakan akan jadi enak untuk dimakan. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Supaya kita mampu menjadi garam bagi dunia, kita harus bergaul, kita harus dalam tanda kutip melebur dengan kehidupan orang-orang sekitar kita. Tetapi kita tidak terpengaruh dengan kehidupan mereka. Sebaliknya, walaupun kita larut, melebur, tetapi kita bisa terus mempengaruhi kehidupan orang-orang sekitar kita, supaya mereka pun juga mewujudkan cinta kasih di dalam kehidupan mereka dari hari ke hari. Walaupun kita bergaul dengan orang-orang sekitar kita, tetapi identitas Kristus, yaitu cinta kasih, mengampuni, membawa damai, tetap kita wujudkan dimanapun dan kapanpun kita berada. Jemaat Tuhan,
Janganlah sampai garam kehidupan kita ditawar. Karena ketika garam kehidupan kita ditawar, kita pun juga tidak ada gunanya, tidak bermanfaat, tidak menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Saudara dikasih Tuhan, kamu adalah garam dunia. Maka saudara, mari kita menjaga kehidupan orang-orang sekitar kita dari kehancuran, dari kebusukan karena dosa. Mari kita beri rasa yang indah, rasa yang enak dalam kehidupan kita masing-masing, dimanapun kita berada. Dan mari saudara, bergaul dengan semua orang dengan tetap mewujudkan ciri khas Kristus, mengasihi, mengampuni, dan memberi yang terbaik. Saat hening bagi kita semua. Amin. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Oh Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Oh Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh.
Saudara, mari kita bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat kita.